nanti amat nanti tidur. Kalau kamu tidur tuh. Sama Jujuan. Nah, di Bapak Turun Rasulina, semoga kita semua sehat, ya kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Ya kan aku? Pasti belum pada tidur ini sebab sholat tarawih lagi kan. Nah. Belum habis kayak itu lagi puasa kan? Puasa kan? belum. Ini kita belum tidur ya kan aku? Iya. Ini sebab anak-anak saya tadi tidur siang, Madewon pun tadi pukul 6.30 bangun, jadi belum ngantuk mereka. Ya udah saya tunggu aja sampai mereka ngantuk gitu pemirsa. Ini pemirsa, kita tengah untuk esok pagi masak ini. Pucuk paku. Asing-asing kan Mama, dia. pucuk paku ini mana? Pembuatan rumah kita bermasalah lagi pemirsa. Kena minta lagi uang. Bukan, masalahnya itu pemirsa. Ada tersilat yang buat. Boleh kamu diam sekejap? Jadi masalahnya itu begini pemirsa. Jadi hari itu kan saya sudah bilang ya, untuk pasang gentengnya itu tukang kita itu kurang pandai. Nah buat, jadi dia percayakan kepada orang lain. Nah kemarin itu sempat terjadi cekcok juga karena pembelian besinya ya kan. Terus kembali lagi terjadi masalah, makanya kemarin kalau kalian lihat di video dari saya itu beberapa genteng yang udah dipasang itu akan dibuka kembali pemirsa. Karena bila tukang lihat genteng yang dia aku nyebut tadi siapa ini? Kakak Kot. Jadi genteng yang diminta oleh si tukang, pikilah. Genteng yang diminta oleh tukang itu tidak seperti yang diharapkan gitu pemirsa. Karena dia akan percayakan kepada orang lain kontrak untuk membuat atap itu. Jadi dia hanya serahkan duit, jadi dia bilang nanti gentengnya seperti ini, colornya seperti ini gitu pemirsa. Rupanya sama yang menerima kontrak itu dia tidak buat seperti dia, belilah genteng yang harga murah gitu. Tidak sesuai dengan genteng yang dibilang. Terus kemarin juga katanya pembuatan tarum itu sekian juta. Rupa-rupanya diminta lagi duit lebih. Cuman tukang pikir ya udah tidak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya bagus gitu. Rupanya udah dibagi tambahan duit pun tetap aja dia beli yang murah-murah punya genteng pemirsa. Jadi mungkin tukang udah hilang sabar. Jadi kata tukang, daripada nanti macam saya lah kecewa, tak apalah saya rugi dia cakap. Jadi genteng itu akan dibuka dan akan diganti dengan genteng yang baru gitu pemirsa. Padahal itu kemarin kontraknya itu tukang kami itu pun dia itu orangnya gimana ya pemirsa. Orang kalau selalu positif thinking memang gitu ya, dia itu terlalu memberi kepercayaan kepada orang lain. Memang hari itu pernah juga orang yang membuat rumah kami itu, salah satu di antara mereka itu ada juga dia macam mengkambing hitamkannya kepada suami saya waktu di pesta itu. Dia macam buat apa ya, macam kasih panas saya punya suami dulu gitu. Cuma saya bilang karena sebelum kita berumah Ami macam mana kamu ini tua-tua pun nanti kamu masuk lah. Tengok kalau malah jangan, nanti tua kamu masuk tak boleh gigit. Kalau setengah-setengah orang sudah percaya, udah tahu perangai dia tak akan kena seperti itu gitu pemirsa. Makanya saya bilang harus sama suami saya nggak usah terlalu percaya sama orang-orang di sini. Awak tuh belum tahu perangai orang di sini. Orang di sini, orang kampung-kampung ini kadang-kadang kalian tahu, dia itu macam jealous project itu tak jatuh ke tangan dia. Jadi dia mencoba untuk sabotas orang punya kerja gitu. Jadi sebisa mungkin dia sabotas lah semua kayak gitu. Dia sabotase semua gitu. Apa? Tadi tukar. Tadi aku sekolah kan. Ada satu orang nantang. Tak boleh gitulah. Jadi akan dibuka lagi, makanya saya tengok pemasangan tarumnya itu masih lagi belum dilanjutkan lagi ya pemirsa. Yang tak boleh kita ingatkan uang di sini kan. Jadi itulah masalahnya. Jadi kemarin itu sebenarnya katanya biaya untuk pemasangan tarum itu sekitar 25 juta. And then tukang kita pun sudah bilang oke, dia bagi kepada orang yang ambil kontrak itu. Tiba-tiba dia kata
Kalau mau seng seperti ini tuh harganya 33 juta pun oke juga, tapi dia beli juga yang murah gitu. Inilah orang yang kalian tahu, orang-orang jenis seperti ini mungkin dia akan dapat proyek dan akan dapat untung besar, tapi maybe hanya sekali itu saja orang akan panggil dia, karena dia ini ada jenis yang mau mengambil untung banyak. Dia tak kisah dia punya rumah yang dia buat tuh cantik ke tak cantik, tahan lama ke tak tahan lama, janji dia dapat untung besar. Orang seperti itu biasanya tidak akan tahan lama dia punya bisnis, karena orang hanya akan just try saja. Oke, aku sudah tahu kamu seperti itu, oke, tak mau lagi gitu. Tapi tidak untuk tukang kami ini. Pelan-pelan lah buat aku, jangan keluarin. Mi, boleh duduk, Mi, boleh duduk. Apa macam kamu buat ini, tengok. Ama cakap kalau malas tak payah. Lagi entah apa macam buat. Penat tadi ama sama apa buat ambilnya ini, tahu. Besok pagi tak ada apa mau masak, ini juga mau harapkan untuk lauk. Kita orang pun sudah tak ikat perut, duit sudah tipis, gaji bulan. Tengok apa macam kamu ini. Semua kita bagi ke rumah juga. Orang ingat, takkan apa itu sedia ada duit. Kencing pun mau keluar cari duit, orang tak tahu. Saya pun mau keluar cepat, saya rasa siap, baru macam tenang pemirsa. Oke, rumah udah selesai, tenang gitu. Walaupun kita ada duit 10 ringgit, udah berani kita beli es cendol. Ini rumah tak ada siap, ada duit 50 ringgit pun, mau beli apa pun takut. Tiba-tiba nanti tukang minta duit, tiba-tiba nanti tukang kurang duit, tak ada duit, mesti mau ada duit, gitu. Kalau udah siap kan udah tenang. Selalu pula problem-problem seperti ini, stres saya. Dari saya tak ada masalah sebenarnya, dari tukang kami pun tak ada, dari kontraktor yang mencoba untuk sabotage kerja tukang ini, kasihan tukang itu. Kenapa lah banyak sekali orang yang miring. Kalau kita tak dapat proyek besar, ya sudah, maknanya tak rezeki kita, ya kan. Jadi itulah kenapa kemarin kalau nampak kita punya tarum rumah tuh dibongkar kembali walau sudah dipasang separuh jalan pemirsa, karena terjadi perselisih pahaman dan tukang pun merasa kurang puas hati. Karena suami saya kemarin itu sebelum pulang juga selalu dia tekankan, tolong buat cantik, buat saya macam puas hati. Nanti kalau macam puas hati, saya apa-apa mau buat lagi saya akan panggil. Nakku, boleh kamu duduk tak? Kamu udah duduk. Dari tadi ama cakap, jangan macam ini buat. Tengok ama buat macam mana, tengok. Ini macam ini tua jangan ambil. Kamu perah semua, tengok. Kalau malah jangan. Ama tengok, ama pun tension lagi kamu buat entah apa-apa saja. Sudah siap. Sudah siap ke? Apa yang kau coret-coret tadi? Mama tengok. Beginilah pemirsa. Kenapa ni macam conteng semua? Cantik ke macam ni? Nothing color. Ini pemirsa, dari ini kita boleh tengok kemampuan anak kita. Kalau dia hanya macam, dia boleh lukis butterfly, dia letak color yellow, red, green ke, atau warna-warna apa-apa dia campur-campur. So mana dia itu kreatif, dia itu macam berpikiran luas. Ini satu color saja semua, so dia hanya fokus pada satu benda. So makin suara ini dia jenis orang yang kalau dah pegang satu benda dia akan fokus itu saja. Nah, itulah dia informasi yang ingin saya bagikan kepada kalian malam ini. Nanti aku. So itulah dia pemirsa update seputar perkembangan rumah kita di kampung. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah melihat video kami. Kita nantikan lagi kelanjutannya pemirsa. Saya pun sudah berharap cepat siap biar udah nggak stres kepala otak, ya kan. Kita jumpa lagi di lain video ya pemirsa. Bye.